Oke, di materi sebelumnya kita membahas mengenai vektor. Ya, jadi supaya nggak lupa kita ulang sedikit. Kemarin kan intinya di dalam fisika itu besaran itu ada dua jenis ya. Jadi besaran itu ada yang masuk dalam kelompok skalar, ya kan? Mengulang sedikit supaya nyambung, ada yang masuk dalam kelompok vektor. Ya, ada yang masuk jenis skalar, ada yang vektor. Kalau skalar itu intinya dia hanya punya nilai saja atau besar saja. Sedangkan vektor ini dia selain punya nilai atau besar, dia juga punya arah. Nah, ini bedanya ya. Waktu di skalar arah ini nggak ada, sedangkan di vektor ini arahnya ada. Contohnya, ya misalnya yang masuk dalam skalar itu massa benda, ya massa benda, misalnya kilogram ya. Misalnya beli gula, nih gula 1 kilo, kemudian ditambah lagi 1 kilo. Nah, kemarin kan gini contohnya ya, hasilnya ini pasti 2 kilo, ya kan? Nggak ada kemungkinan lain, kecuali nanti mungkin plastiknya bocor gitu ya. Ya, tapi itu beda soal ya. Intinya dia kalau 1 kilo tambah 1 kilo itu pasti 2 kilo. Nah, sekarang misalnya contoh lain, vektor misalnya. Kalau vektor ini misalnya mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Ya, misalnya ini ada meja ya. Meja kita dorong 10 Newton gitu ya. Si A mendorong 10 Newton, kemudian si B juga mendorong 10 Newton misalnya. Ya kan? Nah, berapa jumlah gayanya? Nah, 10 ditambah 10 apakah pasti 20? Nah, belum tentu kan? Kalau arahnya seperti ini, nih lihat. Yang satu mendorong ke kanan, yang satu mendorong ke kiri, ini kan jumlahnya malah jadi 0. Ya. Mejanya malah nggak bergerak nih, karena didorongnya arahnya berlawanan sama kuat. Ya. Kalian bisa bayangkan kan? Atau bahkan kalian bisa mencoba sendiri. Coba aja kalian dorong meja sama kuat, itu malah nggak bergerak sama sekali mejanya. Kenapa 10 tambah 10 jadi 0? Ya tadi, karena arahnya berlawanan. Tapi kalau kita balik ke kasus gula tadi, 1 kilo tambah 1 kilo tuh mungkin nggak jadi 0. Nggak mungkin ya. Ya, nggak ada gitu. Maksudnya arahnya kemana 1 kilo? Ya nggak ada. Karena memang kalau massa benda, ya kilogram, itu masuknya skalar. Dia hanya punya nilai saja atau besar saja. Sedangkan gaya dorong, nih gaya, ini selain punya nilai, kita juga harus melihat arahnya. Nah, itu vektor intinya itu ya. Jadi kalau kalian ditanya vektor itu gampang aja. Pokoknya kalau kita harus memperhatikan arahnya kemana, berarti itu masuknya vektor. Nah, apa aja yang masuk dalam vektor? Misalnya gaya tadi ya, ini gaya. Kemudian kecepatan. Kecepatan kan ada arahnya juga ya. Misalnya kalian jalan 100 km per jam gitu ya. Itu kan harus ditanya juga arahnya kemana. Ke kanan, kiri, atau pakai arah mata angin ke timur, barat, selatan, misalnya gitu ya. Oke. Nah, baik. Sekarang yang minggu kemarin juga kita sudah membahas vektor dalam tinjauan atau dalam pendekatan gambar, ya. Atau istilahnya kemarin pendekatan grafis, ya. Pendekatan grafis itu kemarin kita sudah membahas 2 metode, ya kan? Apa aja kemarin yang ada itu adalah metode segitiga, ya, yang tugas 3 kemarin. Kemudian ada juga metode jajar genjang, ya, jajar genjang. Nah, hari ini kita mau bahas kelanjutannya. Kalau pendekatan grafis kemarin kan kita cuma pakai gambar aja. Hari ini kita mau masuk ke hitung-hitungannya. Ya, jadi ini namanya nanti pendekatan analisis. Ya. Oke. Analisis ini nanti ada 2 cara juga. Yang pertama yang disebut dengan rumus kosinus. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Yang kedua nanti disebut dengan metode penguraian vektor. Ya. Penguraian vektor ini mungkin nanti kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Oke. Jadi kita pakai rumus kosinus hari ini. Nah, baik, sebelum itu kalian bisa lihat di modulnya di halaman
19 ya, kalian bisa lihat di halaman 19 modulnya di bagian 2A ya. Di situ ada disebutkan resultan vektor untuk dua vektor yang sejajar. Oke. Sebelum kita masuk ke penggunaan rumus kosinus, kita perhatikan dulu bagaimana kalau vektornya itu sejajar. Sejajar itu maksudnya dia tidak membentuk sudut. Ya, jadi kalau kita mau menjumlahkan vektor ya, mau mencari resultan itu jumlah ya. Sederhananya resultan itu jumlah. Jadi kalau kita mau mencari tahu berapa jumlah vektor atau resultan vektor, kalau dia tidak membentuk sudut, sebenarnya gampang aja. Misalnya gini tadi ya. Misalnya kita punya meja nih. Ya, meja ini didorong oleh dua orang misalnya. Ada A dan ada B. Kalau kasusnya seperti ini, misalnya A mendorong ke kanan, B juga mendorong ke kanan. Ya, misalnya si A mendorong dengan gaya 10 Newton, B dengan gaya misalnya lebih pendek ya. Ini ya, 6 Newton misalnya. Nah, maka resultannya atau jumlahnya kan gampang. Tinggal kita tambah aja 10 tambah 6. Hasilnya berapa? 16 Newton. Ya kan? Gampang kan? Misalnya kasus yang kedua, ini meja yang sama. Didorong juga oleh dua orang ya. Si A mendorong ke kanan dengan gaya 10 Newton. Si B mendorongnya ke kiri. Nah, jadi dia ke sini berlawanan ya. B mendorongnya dengan gaya 6 Newton. Nah, kalau seperti ini berapa resultannya? Nah, berapa resultannya kalau seperti ini? Nah, maka ini mau nggak mau harus dikurang. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Ya, jadi misalnya yang arah kanan ini kita anggap sebagai arah positifnya, berarti kita tuliskan kayak gini, 10 ditambah min 6. Kenapa min 6? Karena B-nya arahnya ke kiri, berlawanan dengan A, maka harus min. Nah, berapa hasilnya? Berarti ini sama aja dengan 10 dikurang 6. Hasilnya adalah 4 Newton. Nah, kalian bisa membayangkan kan, kalau ada dua orang mendorong meja, arahnya berlawanan, itu pasti jadinya nanti lebih kecil. Atau kalau dia sama kuat, nih sama-sama 10, malah nanti hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Nah, ini adalah dua buah contoh, yang satu ditambah, yang satu dikurang. Yang ini kenapa ditambah? Karena A dan B arahnya sama. Yang ini kenapa dikurang? Karena A dan B arahnya berlawanan. Ya kan? Masih kedengaran ya suaranya ya, Rifki Andi? Gimana? Masih jelas suaranya? Oke, jelas ya. Mengangguk berarti jelas kan? Oke. Jadi ini bedanya, yang satu tadi arahnya sama, yang ini arahnya berlawanan. Itu bedanya ya. Tapi ini ada persamaannya nih. Apa samanya antara dua ini? Antara ini. Yang mic-nya belum di silent, ya boleh di silent dulu. Nanti kita gantian ya, kalau kalian mau bertanya baru diaktifkan mikrofonnya. Oh iya, Rianti tolong di ini ya. Tolong di mute dulu. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada persamaannya antara dua ini. Persamaannya apa? Dia sama-sama sejajar nih vektornya. Kalau kalian lihat nih, walaupun ini arahnya berlawanan, tapi dia sejajar. Sejajar itu maksudnya gini loh. Ini tidak membentuk sudut. Ini misalnya vektor yang pertama ya, gaya pertama, ini gaya yang kedua. Dia tidak membentuk sudut. Tidak membentuk sudut itu kan hanya dua kemungkinan. Ini searah atau kayak gini, berlawanan arah. Ini kan juga sejajar nih, tidak membentuk sudut juga kan. Sama-sama tidak membentuk sudut. Nah, kalau yang tidak membentuk sudut seperti ini, itu kemungkinannya dua tadi. Kalau nggak ditambah, ya dikurang. Kapan ditambah? Kalau dia searah. Kapan dia dikurang? Kalau dia berlawanan arah. Itulah yang dimaksud dengan halaman 19 tadi. Nih, di halaman 19 kan nih ada nih resultan A plus B. Nah, kalau ditambah seperti ini, berarti ini yang searah ya, arahnya sama. Kalau R sama dengan A min B, berarti ini arahnya berlawanan.
Nah, itu yang halaman 19 ya. Bisa sambil kalian lihat di halaman 19. Oke, kalau seperti ini kasusnya, ini nggak perlu kalian pakai rumus kosinus untuk mencari nilai resultannya. Nggak perlu pakai penguraian vektor juga. Tinggal ditambah atau dikurang. Sekali lagi, kalau ini kasusnya vektornya sejajar ya. Ingat, sejajar tadi maksudnya apa? Tidak membentuk sudut. Oke, sekarang kita pakai kasus yang lain. Bagaimana kalau begini? Nah, ini ya. Kita punya meja tadi ya, meja yang sama masih ini. Aduh. Nah, ini mejanya. Nah, ditarik oleh dua orang lagi ya. Si A menarik kayak gini dengan gaya tertentu, B menarik juga. Nah, perhatikan ya apa bedanya. Nah, kalau ini mungkin arahnya sama-sama ke kanan, tapi perhatikan, arah gaya B itu dia tidak persis ke kanan, tapi dia agak serong ke atas. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dia tidak sejajar lagi. Kalau sejajar tadi kan kayak gini ya. Nah, sementara si B ini dia arahnya. Nah, kayak gini. Sehingga ada sudut di sini. Sebesar theta. Kayak gitu. Nah, kalau seperti ini, nggak bisa lagi kita langsung ditambahkan atau dikurangkan. Kenapa? Karena ada sudut. Ya, kalau ada sudut nggak boleh. Nggak bisa, maksudnya bukan nggak boleh, ya nggak bisa. Nah, misalnya diketahui di sini ya, A itu 10 Newton misalnya. B-nya 6 Newton misalnya. Oke, tapi arahnya seperti ini. Bagaimana sekarang cara menjumlahkannya? Nah, inilah contoh kasus di mana kita harus menggunakan rumus kosinus untuk mencari berapa jumlahnya atau resultannya. Ya. Nah, ini contohnya nih kasusnya. Oke, kita pakai rumus kosinus. Apa itu rumus kosinus? Namanya mungkin aneh ya. Nggak masalah, nanti yang disebut dengan kosinus itu adalah trigonometri sebenarnya. Di matematika ada, kalau kalian belum belajar, nggak apa-apa. Abaikan aja dulu namanya, yang penting kita bisa menggunakan konsepnya untuk menyelesaikan perhitungan vektor seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat modulnya halaman 20. Ya, balik modulnya halaman 20, sekarang kita lanjutkan. Di halaman 20 itu bagian 3 kalau di modulnya ya. Di situ dituliskan metode analisis. Nah, metode analisis itu salah satunya adalah menentukan resultan vektor menggunakan rumus kosinus. Lihat yang dia kasih kotak ya. Nah, oke. Nah, jadi rumus kosinus, Bapak tuliskan ulang di sini. Kalau di bukunya itu dituliskan R sama dengan akar. Nah, kan? F1 kalau di bukunya ya. F1 kuadrat ya, tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Nah, gitu kan di bukunya. Nah, inilah yang disebut dengan rumus kosinus ya. Kalau kalian bertanya dari tadi yang mana sebenarnya rumus kosinusnya, ini ya. Kalau kalian mau lebih jelas, lihat lagi halaman 20 ya, modulnya ya, halaman 20. Ini yang disebut dengan rumus kosinus. Apa maksudnya? Oke, sekarang kita cocokkan dengan contoh yang mau kita bahas. F1 kuadrat itu maksudnya adalah vektor yang pertama. Vektor gaya yang pertama. Misalnya kalau kita contoh di sini tadi, ada A dan ada B kan, berarti vektor pertama itu adalah A. Ya, vektor pertama dikuadratkan, jadi yang ini kita kuadratkan nanti, ditambah vektor kedua dikuadratkan, berarti yang B kita kuadratkan juga, ditambah 2, ya, 2 ini memang sudah ada dari sananya ya, sudah ada di rumusnya ya, 2 kali vektor pertama, kali vektor kedua, kali cos theta. Nah, cos theta ini mungkin kalian agak asing nih ya. Apa itu sebenarnya cos theta? Untuk lebih jelasnya, masalah cos itu nanti ada penjelasan terpisah. Bapak sudah bikin videonya menjelaskan mengenai konsep dasar yang disebut dengan sin,
cos, dan tan. Itu 3 sekawan ya, yang disebut dengan trigonometri. Nah, membahas tentang apa sebenarnya trigonometri itu? Singkat cerita, sebenarnya trigonometri itu membahas hubungan antara sudut dengan sisi yang ada dalam sebuah segitiga. Tapi kalau dijelaskan agak panjang, sehingga Bapak bikin video terpisah, kalian nanti Bapak kasih linknya untuk memahami lebih jauh tentang apa itu cos. Tapi di sini kita tidak akan membahas panjang, kita hanya memanfaatkan konsep jadinya aja ya. Jadi kalau kalian agak-agak kurang paham atau asing dengan istilah cos itu, abaikan aja dulu. Yang penting kalian bisa menggunakannya. Nanti memahaminya lebih lanjut di tempat lain atau di kesempatan lain nanti. Oke? Saya lanjut. Sekarang bagaimana memakai rumus kosinus ini untuk menyelesaikan soal seperti A itu tadi nilainya 10 Newton, B itu nilainya 6 Newton. Nah, misalnya diketahui lagi theta ini membacanya theta ya. Nih. Nanti kalian membacanya theta. Nah, ini theta ya. Jadi jangan bingung nih, lambang apa sebenarnya, yaitu theta. Theta ini biasanya digunakan untuk sudut ya, sudut. Jadi misalnya diketahui nilai sudutnya atau nilai tetanya itu misalnya 60 derajat gitu ya. Tulisnya. Nah, 60 derajat misalnya tetanya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, oke? Kita terapkan ini di soal ini. Bapak hapus dulu supaya muat. Nah. Sekali lagi ini nanti kalau bingung ada rekamannya ya. Nanti kita upload di YouTube mungkin supaya bisa diakses kalau kalian lupa lagi ini. Jadi ini nggak usah sambil mencatat dulu ya. Yang penting kalian simak dulu, paham. Nanti kalau mencatatnya bisa aja diulang di YouTube nanti. Nah, jadi tadi F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Nah, ini ya. Sekarang kita masukkan di sini. F1-nya siapa kalau di sini ya? Tadi A kan, berarti boleh kita ganti juga nih. A kuadrat, boleh. Ya. Tambah F2-nya di sini siapa? B kan, berarti kita ganti jadi B kuadrat. Tambah 2 kali A kali B kali cos 60. Nah, cos 60. Kenapa 60 ya? Ini tadi di soal dikasih tahu nilai petanya 60. Ini nanti bisa ganti-ganti ya. Tergantung soalnya nanti. Ada 30, ada 45 derajat, tergantung soalnya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya sesuai dengan informasi. Oh iya, Priyanti suaranya jelas tapi gambarnya nggak jelas. Oh iya, misalnya gambarnya kurang jelas itu bisa karena sinyalnya, ya. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa simak aja dulu, nanti untuk gambarnya lebih jelas, nanti mungkin bisa mengakses rekamannya ya nanti. Boleh nanti disimak aja dulu. Bisa juga karena sinyalnya tadi juga ada seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masukkan A tadi berapa di soal? Udah dikasih tahu kan nilainya adalah 10. Ya, berarti kita masukkan di sini 10 pangkat 2. Sesuai dengan soal ya. Kemudian tambah B kuadrat. B-nya di sini 6. Kita masukkan 6 kuadrat. Ditambah 2 kali A. A-nya tadi sekali lagi 10. B-nya 6. Nah, cos 60. Oke, sekarang gini. Gimana cara memakai cos 60 ini? Nanti nilai cos ini kalian tinggal lihat di tabel. Salah satunya. Selain di tabel, di mana lagi? Di kalkulator boleh. Nanti kalau kalian mau mencari nilai cos di kalkulator, misalnya kalkulator yang ada di HP kalian itu belum ada nilai cosnya, kalian berarti harus mendownload dulu. Nanti ada namanya kalkulator saintifik, itu khusus ya. Kalau belum ada yang di HP kalian, berarti kalian download namanya kalkulator saintifik. Salah satunya namanya HyperCal, kalau nggak salah. Nah, ya, itu untuk kalkulator yang ada sin kostannya. Nah, tapi kalau yang lebih gampang kalian
googling aja nanti tabel trigonometri. Nih, sambil Bapak bikin juga di sini ya. Tabel trigonometri itu isinya biasanya sudut-sudut tertentu yang sering muncul. Nih, antara lain nilainya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45, ya, 60 ini salah satunya. 60 ini sering ditanyakan, sering muncul, sama 90. Ya. Jadi nilainya ada disebut dengan sin, ada yang disebut dengan cos. Ya. Untuk sin ya, sekali lagi nih kalau kalian masih bingung wajar ya, karena kalian mungkin masih asing dengan trigonometri. Tapi yang penting kita bisa masukkan nanti nilai tabelnya di sini. Nggak masalah ya, ini kalau kalian bingung-bingung, skip aja dulu, abaikan aja dulu, nanti penjelasan trigonnya ada di video yang lain. Oke, sin 0 derajat itu nilainya 0. Kemudian 30 nilainya setengah, 45 nilainya setengah akar 2. 60 nilainya setengah akar 3, dan 90 derajat nilainya 1. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kalian bisa akses ini di Google dengan keywordnya atau kata kuncinya nanti tabel trigonometri, atau tabel sin, atau tabel cos, nanti pasti muncul aja. Nah, kalau cos tinggal dibalik, jadi nilainya ini tinggal ditukar aja, jadi 1 setengah akar 3 ya, kemudian setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, gini. Ya, tinggal 10 menit ya waktu kita, karena ini ada batasnya. Oke, agak cepat kita sedikit. Nah, cara membacanya gini ya. Ini misalnya cos tadi ya, cos 60. Nah, berarti nilainya yang ini, setengah. Ya. Cos 0 nilainya 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 nilainya setengah. Oke. Sekali lagi, ini adanya di tabel ya, jadi jangan bingung. Nanti kalian tinggal lihat tabel atau tinggal pencet kalkulator. Oke, kita masukkan nilai setengah ini ke sini tadi. Cos 60 kita masukkan setengah di sini. Oke, setengah. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 10 pangkat 2 berapa? 10 pangkat 2 kan 10 kali 10 berarti 100. Ditambah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 36. Ditambah 2 kali 10 kali 6. 2 kali 10, 20. 20 dikali 6, berapa tuh? 120, ya kan? Dikali setengah. Nah, dikali setengah. Oke. Masuk lagi ke sini. 100 ditambah 36 ditambah 120 kali setengah, berapa ya? 120 kali 1, 120. Kemudian dibagi 2, berarti 60. Ya kan? 120 kali setengah adalah 60. Nah, tinggal kita jumlahkan ini terakhir. Jadi ini jangan ditambah dulu ya. Ini jangan ditambah dulu karena masih ada perkalian di sini. Ingat kalau ada penjumlahan dengan perkalian itu harus diselesaikan perkaliannya dulu ya, karena dia lebih kuat. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan terakhir. Berarti jumlahnya adalah 196. Ya, jadi hasilnya akar 196. Berapa akar 196? Nah, berapa tuh? Berapa ya? Yang ada kalkulator ini berapa nih? Akar 196 itu adalah 14 ya. Oke, 14 ya. Boleh dicek lagi ya yang ada kalkulator. Nah, 14 Newton. Kalau misalnya susah ya, akar 196 pun sudah boleh ya. Sampai di sini jawabannya sudah benar. Ya, boleh aja gitu. Kalau misalnya, nggak tahu Pak cara mengakarkannya atau nggak ada kalkulator, ya udah ini aja jawabannya. Nah, kalau kebetulan gampang diakarkan ya ini 14. Nah, jadi tadi balik lagi ke sini. Kalau kita menarik meja nih ya dengan gaya A sebesar 10 Newton dan B 6 Newton, tapi arahnya terpisah 60 derajat, maka nanti setelah dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 14 Newton. Nah, dari mana itu? Ya dari rumus kosinus. Nggak bisa ditambah langsung 10 tambah 6, 16 Pak. Oh, nggak bisa karena arahnya kayak gini. Kalau arahnya sama-sama lurus, boleh langsung ditambah. Atau sejajar tadi istilahnya kan. Nah, seandainya arahnya sama-sama kayak gini, boleh. Tapi ini arahnya kayak gini. Nah, ini contoh menggunakan rumus
kosinus.